Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobel Santoso dari Ikom kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirik. Nah, teman-teman, di sini tuh macam-macam syirik tuh ada berapa? Dua, teman-teman. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, untuk selengkapnya kita akan bahas nanti dan kita akan menjelaskan tentang perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu sangatlah berbahaya dilakukan oleh kita umat manusia yang sejatinya kita hanya wajib untuk mengimani hanya kepada Allah. Dan perbuatan syirik ini kita bisa keluar dari Islam, bahkan sampai-sampai kita akan masuk neraka yang bisa dibilang ya termasuk paling tinggi lah. Oke, untuk masalah kelanjutannya kita akan bahas di next slide, teman-teman. Di sini saya akan mulai dalam syirik dalam berdoa, yaitu dari itu salah satu kayak di syirik besar gitu loh. Nah, syirik besar ini tuh ada sifat Allah, kecintaan, dan ketaatan. Sama ketakutan, teman-teman. Aku lupa. Nah, dalam syirik berdoa ini tuh kita kayak istilahnya gini, teman-teman. Teman-teman kayak berdoa kan kepada Allah. Nah, itu yang selain Allah, memanjat apapun, memohon apapun, tapi kepada selain Allah. Di sini juga ada kayak artinya dari surat Fatirah 13 yang berbunyi, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari. Demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Nah, bayangin teman-teman kalau teman-teman memohon selain Allah itu, wah gila, parah banget. Nah, yang kedua yaitu syirik dalam sifat Allah. Syirik dari sifat Allah tuh kita termasuk kayak peramal gitu loh, teman-teman. Kayak kita lebih percaya peramal daripada apa yang dijelaskan di Al-Quran. Nah, kayak gitu. Ya, yang kalau sifat Allah tuh mungkin semua orang udah ketahui ya, teman-teman, udah paham lah. Nah, yaitu syirik dalam kecintaan. Seorang muslim itu kita ibadah, kita apapun itu dengan atas cinta kepada Allah. Nah, kalau kita nggak cinta kepada Allah, lah itu sama-sama dengan apa tuh namanya, syirik. Ya, gitulah teman-teman. Dan ini juga ada dari surat Al-Baqarah ayat 165. Dan artinya itu gini, teman-teman. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa ketakutan itu punya Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya para umat-umat yang melakukan itu akan menyesal. Nah, ini di syirik besar itu ada satu lagi, teman-teman, yang gak boleh kelewatan, yaitu syirik dalam ketaatan. Nah, selain kita dilarang lebih cinta selain Allah, kita sebagai umat muslim itu juga dilarang lebih taat kepada selain Allah. Misalnya gini, perumpamaan, kita lebih percaya dukun sama Allah. Nah, kita lebih taat kepada dukun, sedangkan kepada Allah tuh kayak ya cuma sebatas melakukan kewajiban lah. Itu nggak boleh, teman-teman. Di sini di surat At-Taubah. Nah, At-Taubah ini gini, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu, teman-teman. Bayangin aja kalau teman-teman taat lebih ke manusia, apa pokoknya selain Allah. Bayangin aja itu. Gitu, teman-teman. Nah, ini yaitu syirik dalam ketakutan. Umat muslim itu dilarang takut ya sama manusia kayak atau apa jin lah, saya bilang jin. Kita hanya boleh takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang ciptain itu Allah. Jadi itu kita tuh sama sebenarnya, kayak gitulah. Misalnya gini nih, takut kepada selain, misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirinya. Ya, seperti itu, teman-teman. Kalau masalah budaya kita boleh menghargai, tapi jangan sampai kita percaya dalam itu. Itu, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke syirik kecil. Nah, syirik kecil ini bisa disebut kayak syirik asghar. Nah, syirik kecil ini adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara, namun tidak disampaikan menyebabkan keluar daripada agama Islam. Nah, kayak misalnya gini, kita hanya syirik-syirik kecil gitu loh, teman-teman. Jadi kita nggak dapat dosa yang besar, tapi
jangan sampai terlena dosa yang besar itu dari dosa kecil yang sering kita lakukan. Nah, di syirik kecil ini ada 2 macam teman-teman, yaitu syirik zahir dan syirik kafi. Nah, di syirik zahir ini adalah pengertiannya adalah syirik nyata yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang, kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. Nah, sebenarnya itu gini ya teman-teman ya. Kita kalau pakai gelang itu untuk fashion atau untuk memperindah atau mempercantik diri sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita udah percaya pada gelang itu atau kita tanam sebuah hal-hal yang kita percayai bisa membuat efek yang tidak logis atau goib, itu sudah masuknya syirik kecil teman-teman. Dan kadang-kadang tuh orang itu nggak sadar bahwa kalau nih, misalnya gini nih, aku pakai gelang nih, aku jadi tambah kuat, jadi tambah strong, gini. Ya itu namanya syirik kecil. Jadi untuk teman-teman jangan sampai kayak gitu. Nah, yang kedua dari syirik kecil ini adalah syirik kafi. Nah, syirik kafi ini adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seseorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak ditujukan oleh perbuatannya. Misalnya riya yang tersembunyi dalam hati. Nah, kita kasih perumpamaan aja deh teman-teman. Kalau misalnya kita dari hati nih, wah itu kelihatannya bisa sih kayak ngobatin orang apa gimana. Nah, itu termasuk syirik kafi. Sama kalau kita riya, kita kayak memendam hal-hal yang seharusnya tidak kita omongkan, tapi kita masih mencegah, tapi dalam hati sudah ada kayak bergejolak. Ya itu udah masuk syirik kafi. Karena apa? Allah tuh tahu dari hati kita, ucapan kita, mata kita, pikiran kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Makanya kita harus menghindari syirik-syirik ini. Karena apa? Ya kita bisa tahu lah, kita dapat konsekuensi kayak gimana. Kita bisa masuk neraka, kita bisa keluar dari Islam kalau kita melakukan hal-hal syirik yang besar yang bisa termasuk kayak udahlah pokoknya udah parah banget lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah macam-macam syirik yang saya jelaskan. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, saya akan balas satu-satu kalau saya bisa. Dan saya harap dari penjelasan saya semuanya bisa mengerti, dan saya juga mohon maaf atas kesalahan saya berbicara atau gimana. Kalian juga bisa kok tinggalin di kolom komentar. Oke guys, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.